Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Energi Media di cerita-cerita. Kali ini di studionya Energi Media kedatangan Duta Genre dari 2023. Mereka mau berbagi cerita dengan kita, suka dukanya, experience mereka selama mengemban tugas sebagai Duta Genre di Sulawesi Tenggara, dan seperti apa kedepannya bersama Duta Genre. Langsung kita perkenalkan Nanda dan Fat. Halo semuanya. Luar biasa. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Siapapun yang nonton video ini, waktunya kapan? Okay. Selamat pagi, siang, malam juga, Kak. Siap. Ini Nanda, Fat. Kalau ke Nanda dulu ya. Ini kita cerita santai aja lah ya. Boleh. Ini Duta Genre tahun 2023. Nah, kalau boleh tahu, dulu waktu terpilih jadi Duta Genre ini, backgroundnya seperti apa? Mahasiswa kah, masih sekolah kah, atau apa dulu? Waktu tahun lalu ya, terpilih sebagai mahasiswa yang naik di semester 2. Mudah ya? Iya, dan kebetulan pada saat itu memang awalnya sangat insecure kan, Kak. Oh my god, masih mahasiswa semester 2 lawan dengan kakak-kakak yang udah sarjana. Ada yang semester 8, semester 6. Berarti tidak diatur ininya ya? Jenjangnya ya, pendidikanmu apa, yang penting kualifikasi umurnya masih masuk. Iya, yang penting masih masuk. Yang lebih muda banyak sepuh. Iya. Tapi ternyata alhamdulillah bisa gasken. Bisa mengalahkan mereka ya. Kalau Fat, background sebelumnya? Oke, baik. Mungkin saya perkenalan dulu, ya, Kak. Boleh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Nur Fat, akrab disapa Fat. Saat ini saya masih duduk di bangku kelas 2 SMA, Kak. Sorry, kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Kalau terpilihnya, Kak. Iya, terpilihnya di kelas 11. Waktu pada saat itu semester 2, sama seperti Kananda, mungkin sempat rasa insecure juga, Kak, karena saingannya tuh kakak-kakaknya sudah kuliah semester berapa, sedangkan saya pada saat itu hadir dengan anak SMA kelas 11. Wah, itu kelas 11 waktu pada saat itu. SMA Negeri 2 Kendari, Kak. SMA 2 Kendari, ujung juga. Di Andono. Oke, terus. Pada saat itu sempat ragu sebenarnya, Kak, mau ikut. Bahkan sempat kabur-kaburan sebenarnya, karena saya waktu itu tidak yakin diarahkan sama, pada saat itu ada namanya guru saya, Ibu Nur Aida. Dia mengarahkan motivasinya bisa bikin PD Fat loh. Dia mengarahkan saya untuk tetap ikut, tapi pada saat itu saya masih kabur-kaburan, Kak, karena pada saat itu pikirnya ini bukan bidang saya gitu. Saya dulunya sangat takut untuk mencoba hal-hal seperti ini. Bahkan untuk berbicara di kelas pun masih sangat amat ragu sebenarnya, Kak. Tapi karena dukungan dari beliau dan juga teman-teman, akhirnya ya sudah, saya memberanikan diri untuk ikut pemilihan Duta Genre Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023. Saat itu di seumurannya Fat yang SMA cuma sendiri atau ada yang SMA juga yang lain? Ketika menjadi finalis, ada beberapa juga teman-teman yang lain yang masih SMA. Gitu, Kak. Berarti fake lah ya, banyak. Fake. Oke, Nanda lagi sekarang. Kuliah di mana dulu? Kalau kuliahnya saya 2 kampus. Sombong amat. Aduh, sombong. Kuliah di mana? Alhamdulillah di 2 universitas. Bisa jalan dua-duanya begitu? Iya, alhamdulillah. Satunya di mana? Satunya di Kendari, IAIN, ambil jurusan tadris bahasa Inggris. Nah, satunya di UTL University Mexico, jurusan psikologi. Mexico. Tapi dia daring. Daring. Bisa ya seperti itu? Iya, jadi pulang kampus dari IAIN, malamnya langsung gas. Kerja tugas. Hidupmu hanya untuk sekolah, Dik. Tapi itu tidak mengganggu aktivitas kamu? Alhamdulillah tidak, Kak. Iya, jadi kalau untuk tugasnya juga dari PJJ kan, PJJ kan, pembelajaran jarak jauh kan, Kak. Jadi dikasih batas waktu biasa 2-3 hari. Kerjain jurnalnya, kerjain S1, Bachelor of Science. Berarti nanti kalau wisuda jangan sampai dua-duanya wisuda ya. Maksudnya di waktu yang sama ya. Bahaya. Bagi badan. Karena wisudanya harus ke sana, Kak. Iya, benar. Jadi Indri Ananda Hasana SPD Bachelor of Science CH. Nice. Pertanyaan Amin. berikutnya, kenapa akhirnya tertarik dari sekian pemilihan, kan duta pariwisata, duta apalah, dan tertariknya di Duta Genre, kenapa gitu? Oke, ini sebenarnya pertanyaan yang sangat rumit nih, kayaknya. Rumit. Wahai.
Oke, tapi sebenarnya memang dari dulu ya Kak, sejak SMA selalu tahu tentang kegiatannya genre dan memang tertariknya di genre. Karena genre kan itu membahas tentang remaja, bagaimana kita menjadi seorang remaja yang bermakna, remaja yang bukan sekedar remaja biasa, tapi remaja sebagai volunteer, relawan, katalisator, fasilitator dan teman bercerita. Lengkap sekali. Iya. Apalagi kita saat ini Gen Z pesat sekali populasinya. Benar ya. banget, Kedepan kita Kak. akan menikmati bonus demografi yang otomatis di tangan anak muda itu harus betul-betul diatur. Iya. Apalagi yang dalam tanda petik yang mau cepat-cepat menikah. Tapi bahaya ya itu. Bahaya. Nggak boleh nikah dini. Nanti kita bahas itu sebentar. Kita bahas. Fat dulu, Fat. Oke. Kalau Fat dulu motivasinya akhirnya ikut duta genre, kenapa nggak ikut duta-duta yang lain gitu loh? Oke Kak, mungkin kalau saya selain karena memang dukungan dari yang tadi saya sebutkan, mungkin kurang lebih sama seperti Kananda karena di genre ini membahas tentang isu-isu keremajaan, bagaimana cara kita untuk mempersiapkan kehidupan pendidikan kita, pendidikan karir kita dan juga pendidikan berkeluarga. Karena menurut saya kenapa saya tidak memilih ajang duta-duta yang lain dan memilih duta genre pada saat itu karena saya pikirnya ini adalah saatnya bagi saya untuk menunjukkan dan bisa keluar dari zona nyaman saya Kak. Karena pada saat itu juga saya umurnya masih berumur 16 tahun Kak. 16 tahun. Muda ya? Masih muda. Sudah dewasa. Masih berumur 16 tahun Kak. Dan pada saat itu saya pikirnya genre adalah wadah yang cocok bagi saya untuk menuangkan segala kreativitas saya, segala yang saya punya di dalam diri saya yang selama ini mungkin saya tahan-tahan untuk keluarnya, tapi genre sendiri memberikan ruang bagi saya untuk terus mencoba hal baru, memberikan saya experience baru di setiap kegiatan-kegiatannya Kak. Jadi itulah alasan saya kenapa saya memilih genre untuk menjadikan saya sebagai wadah untuk berproses Kak. Betul, kalau dulu tadi harus menjelaskan, harus detail ya. Dan berikutnya di duta genre itu kan nanti dia di bawah koordinasi dengan BKKBN. Berarti kalau sosialisasi BKKBN kalian ikut juga? Iya. Sejauh mana keterlibatan kalian dalam sosialisasi BKKBN untuk ini duta genre ini? Oke, baik. Kalau misalkan dibahas tentang keterlibatan Kak, tentu saja kami sebagai duta genre selalu dilibatkan dalam sosialisasi bahkan sampai ke kabupaten. Bahkan kami pun tadi baru pulang dari kabupaten Koltim dan Kolaka dan langsung gas ke sini. Keras banget juga ya. Tapi itu tidak mengganggu jadwal kuliah kalian kan, bisa saja sosialisasinya bertepatan dengan jam kuliah kan? Oke, kalau dari saya pribadi Kak, mungkin karena saya juga masih sekolah jadi terkadang kalau misalkan ada kegiatan seperti ini mungkin izin dulu ke gurunya, izin dulu ke ibu kepala sekolah. Yang ini sebagai abdi negara. Beratnya. Gitu. Aduh, KPPS. Oke, karena jujur saya itu di tahun 2018 ke 2019 itu saya ikut sosialisasi BKKBN 17 kabupaten kota untuk sosialisasi keluarga apa dulu sejahtera, bahagia ya. Pokoknya yang 2 anak itu cukup, yang diganti istilahnya lah. Keluarga berencana. Jadi saya tuh keliling 17 kabupaten kota bersama BKKBN. Tidak ada duta genre di saat itu. Mungkin 1 kali pernah dibawa, itu pun bukan yang baru-baru terpilih, mungkin karena dia tinggal di Kendari misalnya. Nah, tapi sekarang saya lihat duta genre semakin banyak terlibat, semakin vokal juga, dihadir di forum-forum. Apakah ada memang ada perubahan yang diinstruksikan sama senior-senior bahwa duta genre harus lebih punya power sekarang? Oke, baik. Mungkin terkait itu Kak, sekarang di genre sedang gempar-gemparnya menyuarakan tentang MYP Kak, yaitu Meaningful Youth Participation, di mana peran remaja bukan hanya sebagai pajangan saja, tetapi remaja juga bisa dilibatkan secara aktif untuk berkolaborasi bersama orang dewasa agar bisa bersama-sama maju bersama. Karena seperti yang kita ketahui bahwa masih banyak sebagian gini Kak, terkadang stigma-stigma orang dewasa itu mengatakan kalau misalkan remaja itu tidak bisa berbuat apa-apa. Nyatanya sekarang banyak inovasi-inovasi baru yang tercipta oleh remaja. Dan sebaliknya juga Kak, kadang remaja berpikirnya bahwa orang dewasa itu pikirannya kolot, sudah ketinggalan zaman lah istilahnya Kak. Tapi ternyata banyak juga orang-orang dewasa yang berusaha
mengimbangi dirinya dengan perkembangan zaman. Sudah banyak juga yang mencoba untuk terjun ke media-media sosial, sehingga bikin konten gitu ya. Iya, sehingga terbentuklah kata MYP ini, bagaimana remaja dan orang dewasa bisa sama-sama berkolaborasi untuk mencapai satu tujuan, Kak. Seperti itu. Nanda, saya mau tanya. Tadi saya tertarik sama isu remaja yang kalian gaungkan. Apa yang menjadi konsen penting, poin penting soal isu remaja ini? Masa dalam hal apa ini remaja tidak boleh pergaulannya keluar batas kah? Nikah dini kah? Atau apa gitu? Coba boleh dijelaskan ke teman-teman. Oke. Terima kasih banyak sudah memberikan saya kesempatan untuk mau menjelaskan ini, Kak. Saya dari dulu pengen sekali punya media seperti ini, diberikan kesempatan untuk menjelaskan terkait isu-isu permasalahan remaja yang saat ini kita lagi konsennya apa-apa saja sih. Betul. Nah, teman-teman pasti sering lihat ini salam genre. Sebenarnya makna salam genre ini apa? Ya, jadi ada maknanya, Kak. Ini bukan oke aja. Oke. Jadi sebenarnya kita ini punya makna. Nol ini itu artinya zero tolerance, atau katakan tidak pada ketiga permasalahan yang berdiri ini. Permasalahan pertama, pernikahan dini. Banyak banget ya ini teman-teman. Yang kebelet ini. Baru tamat SMA langsung buru-buru. Aduh, siapa tuh? Iya, endingnya anaknya nanti stunting loh. Bener, Kak. Kedua, seks bebas. Ini yang bisa ditahan ini. Banyak terjadi kalangan anak muda ya, apalagi ada aplikasi-aplikasi yang membuat ruang itu terbuka lebar untuk free sex. Yang ketiga adalah nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Enggak dong. Itu tiga hal yang harus zero ya. Iya, harus zero. Jadi bagaimana sih kita bisa mencegah sedini mungkin? Karena dari hulu menjadi masa depan yang cerah. Jadi sebenarnya ada banyak sekali kita materi yang harusnya kita edukasi, bukan hanya ketiganya, tapi untuk merujuk ketiga hal ini kita perlu memperbaiki beberapa permasalahan-permasalahan kecilnya dulu. Yang apalagi sekarang ini sedang tenar-tenarnya famous itu terkait mental health, kesehatan mental health, isu remaja yang depresi, yang banyak tugasnya langsung iris tangan self harm. Mental health, aduh, saya nggak bisa dikasih gini, saya nggak bisa dikerasi, pokoknya saya harus. Iya, jadi selain itu ada juga anemia, Pak. Aduh, kok Pak? Memang saya sudah tua. Kalau kayak itu, sorry. Jadi anemia, Kak, iya. Anemia, kekurangan gizi, kekurangan darah, sel darah merah. Nah, karena asupan gizi yang tidak baik. Banyak ya remaja-remaja saat ini yang makannya itu tidak memperhatikan klik GGL. Klik GGL. Banyak sekali istilahnya mereka ini. Iya, banyak. Klik GGL, kemasan, kemudian label makanannya. Jadi kemasannya itu harus yang utuh. Kemudian label makanannya, nutrisinya gimana, ingredientsnya gimana. Kemudian I-nya itu ada ingredientsnya, boleh izinnya. Izinnya. Kemudian izinnya juga dari BPOM harus diperhatikan. Kemudian ada ini GGL adalah gula, garam, sama lemaknya. Jadi masing-masing setiap remaja itu sudah diporsikan. Kamu itu berapa persen, berapa gram yang bisa kamu konsumsi dalam sehari. Jangan sampai kena lihat makanan di pinggir jalan yang langsung tergiur tanpa memperhatikan ini gizinya gimana sih. Apakah kita sudah mengkonsumsi gula berapa persen hari ini melewati batas. Makanya kita di BKKBN ada yang namanya isi piringku. Makanlah sesuai isi piringku. 30% karbohidrat, 30% protein, kemudian 20% sayuran, kemudian 20% buah-buahan. Sedetail itu ya. Dan ini kalian terapkan atau tidak? Of course. Ketika kita ingin mengedukasi orang, of course kita harus dari diri kita karena sendiri. Sekarang itu kalau kita lihat anak-anak remaja sekarang pulang sekolah bukannya memperhatikan apa yang harus dimakan, tapi langsung di coffee shop. Coffee shop pesan yang bukan juga kopi sejujurnya. Yang dipesan itu yang minuman yang manis-manis. Dan itu takaran gulanya, wah astaga. Sangat obesitas bakal cepat terjadi di usia remaja karena terlalu banyak konsumsi gula. Iya benar, takutnya kalau asupan gizinya tidak baik, takut terkena penyakit-penyakit yang bisa beresiko terkena stunting. Padahal masih muda loh. Iya. Sudah bisa kena obesitas, sudah bisa kena diabetes, apalagi sudah minum kopi terus, malamnya begadang, ya cepat sekali anemia itu. Bahkan sekarang banyak loh generasi muda yang sudah kolesterol, yang sudah ada gejala-gejala asam uratnya.
Iya betul karena saya hampir selalu harus imbangin dan olahraga dulu karena benar saya usia 35 ke atas itu bakal bahaya kalau tidak dijaga. 35 Kak? Yes. Terlihat seperti 20. Oh. Iya, hebatnya perawatan. Ada kan? Oke, Fat. Oke. Fat. Suka dukanya jadi duta genre apa sih, Fat? Oke, agak waduh. Ya, karena ini sudah mau berakhir loh 2023. 2024 sudah ada penerusnya nih. Betul. Coba dukanya dulu deh, dukanya dulu. Oke, mungkin kalau dukanya masih untuk di bagian awal-awal sih Kak, ketika baru-baru terpilih sebagai duta genre Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023 tuh dengan background saya yang masih sekolah dan pada saat itu masih belum terlalu bisa menyesuaikan dengan berbicara di muka umum, mensosialisasikan terkait isu ini segala macam, masih belum terlalu bisa untuk ke arah sana. Mungkin kalau misalkan dukanya cukup di bagian situ saja Kak. Kebanyakan sukanya sebenarnya. Lebih banyak sukanya. Alhamdulillah kebanyakan sukanya. Suka dukanya supaya yang nonton video ini bilang, oh kayaknya semua ingin juga jadi duta genre. Oke, kalau sukanya itu teman-teman akan banyak sekali dapat pengalaman baru Kak. Terjun langsung ke lapangan, misalkan ke kabupaten-kabupaten, ke sekolah-sekolah, ke teman-teman pikir, dan itu akan banyak sekali benefitnya buat kita juga Kak. Selain buat teman-teman juga dapat ilmu, kita ya juga bisa berrelasi sama teman-teman yang lain. Kalau untuk dukanya sih mungkin itu saja sih kayak yang bagian awal-awal itu cuma sedikit sekali karena itu juga kerikil saja. Betul Kak, itu paling cuma tahap penyesuaian saja. Selebihnya akan teman-teman akan terbiasa sendiri dengan lingkungan yang baru karena teman-teman juga harus bisa membiasakan diri dengan lingkungan. Jangan lingkungan terus yang membiasakan diri dengan kita yang harus membiasakan diri dengan lingkungan Kak. 1 tahun bertugas yang sebentar lagi akan berakhir. Apa yang paling berat ketika sosialisasi di lapangan yang dihadapi? Ketidaktahuan masyarakat kah, masa bodohnya masyarakat kah, atau apa gitu? Karena sosialisasi itu pasti akan baku tabrak dan kebiasaan masyarakat yang entah deh, terserah kamu orang. Banyak anak banyak rezeki misalnya. Kita kan ketemu di lapangan seperti itu. Kira-kira tantangannya kalian? Oke, mungkin kalau tantangannya sih Kak lebih ke misalkan kita sosialisasi ke pelosok-pelosok yang mungkin kurang dalam hal internet, belum bisa mencangkup ini sehingga ketika saya tuh pernah di Mowewe di ujung-ujungnya lagi yang di bawah kaki gunung ternyata tidak ada jaringan. Betul, orang sama sekali tidak punya. Betul Kak. Jadi ketika kita ingin menyampaikan suatu hal, mereka masih yang kayak itu apa masih sangat asing di telinga mereka. Ketika kita mencoba berbicara, mereka mungkin masih anggapnya ini bukan seberapa, ini bukan masalah gimana. Padahal kebiasaan saja deh. Betul, padahal yang kami sosialisasikan adalah hal-hal memang yang sangat penting Kak untuk kita perbaiki lagi sama-sama. Tapi alhamdulillah ketika kita sudah mencoba kasih pengertian terus-menerus, kita kasih akhirnya mau Kak. Mereka juga sudah luluh dan ternyata mikirnya, oh iya ternyata ini memang penting untuk kita perbaiki lagi Kak. Gitu. Nanda, kita akhirnya melihat bahwa kalian harus sosialisasi untuk bagaimana peralihan kepemimpinan ceritanya jadi duta genre. Orang juga harus tahu sebenarnya duta genre yang provinsi itu sebenarnya terafiliasi dengan pusat atau seperti apa? Oke, jadi of course Kak, jadi kita tuh langsung terkonek dengan pusat. Jadi kita kan ini kita seperti jembatan dari BKKBN. Nah, BKKBN ini dia selalu memberikan arahan komando terhadap genre, kemudian genre memberikan arahan kepada PIK remaja. Dan bagaimana supaya arahan ini tetap terkomodir, itu ada namanya genre Indonesia. Genre Indonesia di mana kita sebagai duta genre The Winner yang juara 1 itu akan bertanding kembali di tingkat nasional. Berarti wadahnya di situ ya? Iya. Tapi kalian sudah fight di sana? Belum. Insya Allah September ini di Bali. Ternyata tidak lama lagi. Iya, tidak lama lagi. Jadi di pihak pusat itu selalu melahirkan beberapa program-program modul, apalagi yang baru-baru kita jalankan ini yang baru banget nih Kak, modul ini genting tentang cegah stunting itu penting. Kemudian modul upgrading tentang kita, dia itu membahas tentang life skill dan kekerasan seksual. Ya selalu ada, tiap tahun itu ada update-nya. Dan untuk tahun ini juga akan ada modul baru yang diturunkan
dan di-share ke provinsi masing-masing. Dan dari pusat iya, ke dari provinsi. pusat ke provinsi. Kemudian provinsi ini apa yang harus dilakukan setelah menerimanya? Kita langsung mempelajarinya dan setelah itu langsung terjun ke lapangan-lapangan untuk mengedukasi. Kalian itu akan fight di pusat September nanti Iya. kan? Dengan semua duta-duta yang lain di 34 provinsi. Iya, kan? benar. Nah, itu kalian memang masing-masing daerah punya isu bawa ke nasional atau mengalir saja seperti biasa kompetisinya? Semua pasti punya isu Punya dan isu. program yang harus dibawa. Kalau boleh tahu, boleh nggak bocoran sedikit Sulawesi Tenggara sekarang yang paling genting untuk isu keremajaan apa masalahnya? Kalau kita terkait masalah stunting. Stunting kan? Iya, karena kita tahu di bagian daerah-daerah pelosok Sulawesi Tenggara itu sanitasinya masih buruk. Kalau Iya. 2018 dulu, yang paling banyak itu di Buton dulu. Apakah tahun ini sudah berubah atau masih berimbang di beberapa daerah yang paling besar potensi stuntingnya? Oke, kalau untuk masalah stunting ini, alhamdulillah sudah mulai berkurang. Oke. Kemarin itu kita sudah lapor terkait keberhasilan kita dalam mencapai ribuan orang yang terpapar mengenai edukasi stunting di remaja di 17 kabupaten kota, itu kita sudah mencapai 100%. Iya, makanya untuk tahun ini agak lumayan berat lagi karena kita harus mencapai 100% itu lagi. Karena untuk cita-citanya kan Bapak Presiden untuk menurunkan prevalensi stunting itu sebanyak 14,7%. Karena kita kan masih di angka 20-an persen ini, Karena Pak, itu masih 25. isu yang sangat genting Iya. ya, gizi buruk, stunting Benar. luar biasa. Untuk kita menuju negara emas Indonesia Kasih maju. tahu dulu ke orang-orang, kenapa orang harus mengikuti duta genre ini misalnya? Kenapa orang-orang dan remaja itu harus ikut duta genre? Iya. Karena duta genre itu merupakan istilahnya diibaratkan sebagai penulis cerita. Kamu menulis cerita untuk diri kamu sendiri dan kamu sebagai penulis cerita untuk para remaja yang ada di sekitarmu, sehingga apa, kamu bisa membuat sebuah karangan cerita yang baik yang bisa kamu ceritakan kepada anak-anakmu kelak, dimana duta genre itu adalah remaja-remaja yang berencana untuk kedepannya. Kita masuk di komunitas ini, kita masuk di forum ini, dan kita mendaftar dalam pemilihan duta genre, berarti kita sudah siap menjadi remaja yang produktif, remaja yang bukan hanya sekedar remaja biasa tapi remaja yang luar biasa. Itu duta genre. Terakhir mungkin, Iya, Fat. Ini kan dulu 2023 masih statusnya sebagai anak sekolah. Boleh ajak edukasi lagi anak-anak yang masih sekolah yang mungkin punya niatan yang sama ikut jejaknya, Fat. Oke, baik. Untuk teman-teman mungkin yang masih sekolah dan yang masih ragu untuk keluar dari zona nyamannya, yang masih takut untuk mencoba hal baru, teman-teman percaya atau tidak, kalau misalkan teman-teman nggak pernah mau mencoba keluar dari zona itu, teman-teman nggak akan tahu sejauh mana potensinya teman-teman. Teman-teman akan terus nge-stuck di lingkaran itu dan tidak akan dan susah untuk berkembangnya. Makanya teman-teman, kalau misalkan teman-teman ingin berkembang, ingin terus gali potensinya, ayo kita sama-sama keluar dari zona nyamannya kita. Dan kalau misalkan teman-teman butuh wadah untuk mengembangkan segala potensinya teman-teman, saya rasa genre adalah wadah yang cocok untuk hal itu. Karena apa? Genre selalu memberikan kita peluang, genre selalu memberikan kita kesempatan untuk terus berkembang, untuk terus mencoba hal baru di setiap kegiatan-kegiatannya, Kak. Gitu aja. Tepuk tangan dulu untuk kalian berdua, luar biasa. Dan teman-teman mungkin yang sekiranya masih menunggu atau penasaran seperti apa pemilihan duta genre untuk 2024 itu bisa follow Instagramnya dulu barangkali ya. Instagramnya apa nih? Hamin 2 penutupan pendaftaran. Waduh, oke langsung diposting secepatnya ya. Hamin 2 ya Oke, guys. Hamin 2 berarti dalam waktu dekat ini sudah akan ada pemilihan lagi. Iya, dalam waktu dekat. Oke, jadi silakan upload berkas kamu sebelum 10 Februari. Sebelum 10 Februari. 10 Secepatnya. Februari. Submit cepat dan menjadi bagian dari keluarga duta genre Sulawesi Tenggara. Iya, Provinsi Sulawesi Siapa Tenggara. tahu rezekinya bisa ikut jejak mereka bertanding juga di kompetisi di nasional nanti. Oke. Iya. Dan kalau sudah terpilih sebagai duta genre Indonesia berarti tugasnya lebih berat lagi ya. Lebih berat lagi ya. Pundaknya semakin. Pundaknya semakin berat, sayapnya mungkin semakin lebar lagi ya. Iya, walaupun Karena- berat kita tetap semakin terbang. Dan kita punya misi semoga remaja kita menjadi remaja yang bermanfaat. Amin. Remaja yang peduli kesehatan, remaja yang punya visi misi ke depan akan seperti apa menata hidupnya. Jangan amburadul ya. Sudah hancur kita kalau misalnya remaja amburadul, kita tidak akan bisa menikmati bonus demografi 2030-2045 nanti. Oke, baik terima kasih Nanda dan Fat sudah mampir di Energi Media di cerita-cerita.
Semoga bisa berkompetisi di nasional dan bawa kebanggaan untuk Sulawesi Tenggara, bisa berprestasi di sana ya. Kita doakan, amin. Dan semoga nanti penerusnya juga tidak kalah hebat dari kalian berdua. Oke. Amin. Terima kasih, sampai berjumpa di cerita-cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.